Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai, NIM B1D220002 dari Prodi Arsitektur. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit perihal SLUF bentuk tugas SK2. Oke, masuk di slide pertama, ada pengertian apa itu SLUF bangunan. Sebelum memahami jenis-jenis SLUF, penting untuk memahami fungsi utama dari SLUF dalam kondisi bangunan. SLUF adalah elemen horizontal yang terletak di atas fondasi dan bertindak sebagai penghubung antar kolom atau dinding bangunan. Tugas utama SLUF adalah mendistribusikan beban vertikal dari kolom atau dinding ke fondasi di bawahnya. Selain itu, SLUF juga dapat berperan dalam meningkatkan kestabilan struktur, terutama dalam kondisi tanah yang tidak merata. Dan ini ada contoh gambar, ada komponen-komponen dari sebuah SLUF, yaitu ada beton, besi, bertulang, terus besi backcasting, flat backcasting, dan fondasi belah. Nah, di sini ada jenis-jenis SLUF berdasarkan material bangunan. Ada 3 poin di slide ini yang dicantumin. Yang pertama, SLUF beton bertulang. SLUF beton bertulang adalah jenis SLUF yang terbuat dari campuran beton dan diperkuat dengan tulang baja. Tulang baja ditempatkan di dalam SLUF untuk meningkatkan kekuatan tarik dan daya tahan terhadap beban lateral. SLUF beton bertulang umumnya digunakan dalam struktur bangunan bertingkat atau struktur dengan beban yang signifikan. Yang kedua ada SLUF baja. SLUF baja terbuat dari baja yang kuat dan tahan terhadap beban yang berat. Jenis SLUF ini umumnya digunakan dalam konstruksi industri atau bangunan komersial yang memerlukan kekuatan ekstra. SLUF baja sering dipilih untuk memastikan ketahanan terhadap gempa atau beban dinamis lainnya. Di poin ketiga ada SLUF kayu. SLUF kayu adalah alternatif yang umum digunakan terutama dalam konstruksi rumah atau bangunan ringan. Meskipun tidak sekuat beton atau baja, SLUF kayu memiliki kelebihan dalam hal berat yang lebih ringan dan kemudahan instan. SLUF kayu biasanya digunakan dalam fondasi bangunan rendah atau konstruksi kayu. Dan ini ada beberapa contoh gambar untuk SLUF bertulang, SLUF baja, dan SLUF kayu. Di slide selanjutnya ada jenis SLUF berdasarkan kebutuhan dan penempatan. Yang pertama ada SLUF datar. SLUF datar memiliki penampilan melintang yang datar atau persegi. Jenis ini umumnya digunakan pada tanah yang stabil dan untuk bangunan dengan beban yang terdiri secara merata. Yang kedua ada SLUF block, SLUF balok. SLUF balok memiliki penampilan melintang yang lebih besar, mirip dengan bentuk balok. SLUF jenis ini sering digunakan untuk mendukung dinding yang membawa beban lateral yang signifikan. Yang ketiga ada SLUF piringan. SLUF piringan memiliki bentuk penampilan melintang yang menyerupai piringan atau cakram. Jenis SLUF ini umumnya digunakan di daerah dengan tanah yang lunak atau tidak stabil karena dapat mendistribusikan beban dengan lebih merata. Selanjutnya di nomor 4 ada SLUF ring. SLUF ring memiliki penampilan melintang
berbentuk cincin atau lingkaran. Sluf jenis ini sering digunakan untuk mendukung pondasi tiang pancang dan dapat memberikan kestabilan tambahan pada struktur. Nah, slide selanjutnya ada jenis-jenis sluf berdasarkan fungsi dan posisi dalam bangunan. Yang pertama ada sluf atas. Sluf atas terletak di bagian atas dinding dan berfungsi sebagai penopang atas. Sluf ini dapat membantu mendistribusikan beban atap dengan lebih signifikan. Yang kedua ada sluf bawah. Sluf bawah terletak di bagian bawah dinding dan berfungsi sebagai penopang lantai. Sluf ini bertanggung jawab untuk menopang beban lantai dan mendistribusikan ke fondasi. Yang ketiga ada sluf tengah. Sluf tengah terletak di tengah-tengah tiang dan dapat digunakan untuk memberikan dukungan tambahan pada struktur yang tinggi. Yang keempat ada soft cornet. Soft cornet terletak di sudut-sudut bangunan dan berperan dalam memberikan stabilitas pada sudut-sudut konstruksi. Nah, di slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis sluf. Di antaranya pemilihan jenis sluf dalam konstruksi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk beban struktural, beban vertikal dalam lantai yang diharapkan oleh struktur mempengaruhi pemilihan jenis sluf yang tepat. Yang kedua ada kondisi tanah. Kondisi tanah di lokasi konstruksi menjadi faktor penting karena tanah yang stabil atau tidak stabil memerlukan pendekatan yang berbeda dalam desain sluf. Yang selanjutnya ada desain arsitektur. Desain keseluruhan bangunan dan arsitektur juga memainkan peran dalam menentukan jenis sluf yang estetis dan sesuai dengan desain bangunan. Nah, yang selanjutnya terakhir ada anggaran proyek. Anggaran proyek membatasi material dan metode konstruksi. Pemilihan sluf juga harus sesuai dengan anggaran yang tersedia. Nah, di slide selanjutnya ada perawatan dan inspeksi sluf bangunan. Perawatan dan inspeksi rutin terhadap sluf sangat penting untuk memastikan keamanan dan kestabilan struktur bangunan. Beberapa langkah yang tepat diambil melibatkan pemeriksaan rutin, melakukan pemeriksaan visual secara rutin untuk mendeteksi retak atau deformasi pada sluf. Yang selanjutnya ada pengendalian kelembaban. Mengendalikan kelembaban di sekitar fondasi dan sluf untuk mencegah kerusakan akibat korosi pada baja atau kerusakan kayu. Selanjutnya, perbaikan tepat waktu. Jika terdapat kerusakan atau masalah, melakukan perbaikan tepat waktu untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada struktur. Nah, selanjutnya ada inovasi material dalam desain sluf bangunan. 1. Beton serat. Salah satu inovasi terkini dalam material sluf adalah penggunaan beton bertulang serat. Serat kuat seperti serat polypilens atau baja diperkuat ke dalam campuran beton untuk meningkatkan ketahanan terhadap retakan dan memberikan kekuatan tambahan pada sluf. Di kedua, beton dengan material tambahan. Penggunaan material tambahan seperti abu terbang atau silika foam dalam campuran beton dapat meningkatkan sifat mekanisme beton dalam membuatnya lebih tahan terhadap tekanan dan beban lainnya. Di poin ketiga, baja tahan korosi berkualitas tinggi. Sluf baja dengan lapisan tahanan korosi berkualitas tinggi menjadi solusi untuk lingkungan yang agresif atau daerah dengan risiko tinggi terhadap korosi. Material ini memastikan
keberlanjutan dan daya tahan slough. Nah, selanjutnya ada tren keberlanjutan dalam desain slough bangunan. Satu, bahan ramah lingkungan. Semakin meningkatnya kesadaran akan lingkungan modern, pengaruh bahan rumah lingkungan adalah desain slough. Bahan daur ulang seperti beton daur ulang atau kayu bersertifikat FSC menjadi pilihan yang populer. Yang kedua, desain efisien engineering, desain efisien energi. Desain slough juga dapat berkontribusi pada efisien energi bangunan. Material dengan isolasi termal yang baik dapat membantu mengurangi konsumsi energi untuk memastikan atau pendingin dalam bangunan. Yang ketiga, ada modul dalam prefabrikasi. Konstruksi, modal, dan fabrikasi juga merambah ke desain slough yang diproduksi di pabrik dan dipasang di lokasi konstruksi dapat menghemat waktu dan limbah konstruksi. Oke, mungkin tadi sedikit penjelasan tentang slough. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.